Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8 SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, sesuai dengan janji yang kemarin bahwa minggu sekarang ini kita sudah masuk materi. Jadi siapkan buku kalian yang kalian apabila mempunyai WPS Office di HP kalian, tinggal kalian klik download materi yang nanti saya bagikan. Terus kalian apabila diinginkan untuk print, segera di print secara pribadi. Oke, baik. Materi yang pertama, adalah materi pola dan bilangan. Saya kasih pen dulu agar kita enak untuk menjelaskan. Nah, materi pola dan bilangan. Nah, materi yang pertama adalah materi pola dan bilangan. Nanti yang kita akan pelajari di kelas 8 ini adalah pola dan bilangan dasar dan pola konfigurasi objek. Tetapi nanti, jadi ada dua subtema. Tetapi nanti yang kita pelajari pertama ini adalah pola dan bilangan terlebih dahulu. Untuk pola konfigurasi objek mungkin besok minggu depan, agar video ini tidak terlalu lama dan kalian hemat kuota tentunya. Baik, kita next. Dari pengertian pola dan bilangan. Pola dan bilangan adalah suatu deret bilangan tertentu yang memiliki suatu aturan yang teratur atau tetap bagi setiap sukunya. Jadi dia tetap teratur dan tetap tidak acak, tidak saling yang penting tidak acak dan tidak teratur. Jadi di sini ada suatu aturan yang tetap dan teratur setiap sukunya. Suku itu mana nih suku? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, nah itu suku. Lanjut, seperti ini contoh. Nah ini saya hapus dulu karena tadi ini. Jadi yang suku pertama, di sini ada sebuah keterangan. Saya buat keterangan A adalah 2. A adalah 2. 2 itu mana yang ini? A adalah 2, yaitu bilangan pertama. Terus B, terus 4 apa? 4 adalah bilangan kedua, 6 bilangan ketiga, 8 bilangan keempat. Nah, yang A adalah, saya kasih ini lingkaran ini, A adalah bilangan pertama. Untuk yang B adalah pembeda atau beda. Di buku kalian mungkin nggak ada nanti. Atau bilangan yang dari 2 ke 4 itu berapa. Nah, misal ya, nih. Pembeda itu adalah yang membedakan bilangan pertama. Saya hapus dulu. Saya kasih pen. B adalah pembeda bilangan pertama dan bilangan kedua yang membedakan angka berapa. Nah, ini yang pembeda ini nanti kalian bisa pembedanya bisa ditambah, terus bisa dikurangi, terus bisa juga dikali, juga bisa dibagi, dan juga bisa kedua-keduanya. Jadi di sini nanti pembedanya itu berbeda-beda. Jadi kalian sering-sering berlatih soal untuk pola dan bilangan agar kalian peka terhadap bilangan. Bilangan ini 2 ke 4 ini apakah ditambah, apakah dikurangi, apakah dikali, apakah dibagi. Oke, bagus. Jadi ditambah 2. Terus 4 ke 2 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. Seterusnya dia kan. Nah, yang kita orat-orat 22 ini namanya pola tetap. Nah, ini tadi ya, pola tetap. Kalau sudah menemukan pola tetap, berarti kita bisa menemukan atau bisa mengisi titik-titik untuk bilangan yang selanjutnya apabila dimintai soal. Contoh, ini 12 kok titik-titik berapa ini? Berarti tadi pola tetapnya adalah 2. Berarti 12 tambah 2 sama dengan 14. Oke, next. Paham ya? Paham. Apabila nanti nggak paham, tinggal mana yang belum paham, komentar, terus nanti akan saya buatkan video atau kalian mau seperti apa pembelajarannya. Baik, yang kedua adalah pola. Pola dalam kehidupan sehari-hari ini, nah,
kita ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada banyak-banyak pola ya. Seperti ini pola apa ini? Pola dalam bunga matahari ini, lingkaran-lingkaran ini. Nah, ini membentuk sebuah pola yang indah. Nah, ini juga implementasi atau dalam kehidupan sehari-hari itu ada di bidang matematika itu banyak banget. Terus nanti ada penomoran rumah. Nah, penomoran rumah itu nanti ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu kan acak. Ya, acak itu kan beratur, terurut nanti sampai 5, misal sampai nomor 2 sampai 50. Nah, itu menggunakan pola dan bilangan. Terus untuk yang lain di contoh yang lain ada keong. Nah, ini membentuk sebuah pola ya, ini pola bagus. Terus dadu juga nanti ada membentuk pola dadu pertama, pola dadu kedua, dan titik-titiknya ini ada 3, 4 sampai 6. Oke, lanjut. Ini pola dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua adalah bentuk-bentuk pola dan bilangan. Bentuk-bentuk pola bilangan seperti ini nanti. Ya, seperti ini. Nanti soal-soalnya akan seperti ini. Ya, baik ya. Dan yang kedua, dan lanjut, langsung kita kerjakan. Di sini ada nomor 1, 3, 5, 7, titik. Nah, soalnya akan seperti ini nanti. Bilangan berikutnya adalah, nah, 1 ini apa? 1 ini adalah suku pertama, 3 suku kedua, 5 suku ketiga, 4 suku keempat. Baik, kita hapus dulu. Erasure. Untuk suku-suku, ketika sudah menemukan suku 1 sampai suku 3, pembedanya berapa? Kita harus cari pembedanya dari 1 ke 3. Pembedanya berapa? Apakah ditambah, apakah dikurangi, apakah dibagi, apakah dikali? Oke, baik ya. Ditambah lagi, walah, ditambah 2. 3 ke 5 apakah juga sama ditambah atau dibagi atau dikali? Oh, ternyata sama. Wah, ini menemukan sebuah pola. Nah, 2 ini adalah pola tetap. Kalau sudah tetap, berarti kalian cukup langsung mengerjakan soal yang tadi. Tetap. Kalian harus menemukan ini ya, pola tetap. Nah, berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. Di sini 9. Nah, oke, paham ya? Baik, nomor 2. Nomor 2, suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, suku keempat 16, suku kelima 25. Suku 1 kita cari pembeda. 1 ke 4 berapa? Apakah ditambah, apakah dikali? Oh, oke, baik, ditambah 3. 4 ke 5 apakah dikurangi? Enggak mungkin ya. Akan tetap ditambah. Oh, kok tidak tetap? Berarti kita harus mencari satu lagi biar kita mendapatkan pola. 5 ya, ini bukan S. 9 ke 16 ditambah 7. Loh, 7 kan ya. Ini tidak menemukan sebuah pola kok ini. 16 ke 25 9. Loh, kok tidak menemukan sebuah pola? Nah, ini kalau kasus seperti ini yang 3, 5, 7, 9 ini bukan pola tetap tapi pola dasar. Nah, kita harus mencari di dasar ya. Dasar. Sangat sulit kita. Terus yang 3 ke 5. Nah, dari pola dasar kita harus menemukan pola tetapnya. 3 ke 2 adalah ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Nah, kita menemukan sebuah pola. Berarti polanya adalah pola dasarnya. Pola tetapnya adalah 2, 2, 2, 2. Penjumlahan 2 dari dasar. Berarti di sini juga ditambah 2. Menemukan sebuah dasar yang lain yaitu 11. Tinggal 11 ini. Nah, 25 kalau kita mau mengisi titik-titik berarti 25 ditambah 11. Bukan ditambah yang pola tetap. Kita harus menekan pola tetap, terus yang kita tambahkan yang dasar. 11 ditambah 25 adalah 35.
6. Nah, baik, paham ya? Kalian harus menemukan sebuah pola tetap untuk melanjutkan pola bilangan. Oke, baik. Yang ketiga, nah, ketiga ini adalah barisan bilangan Fibonacci atau bilangan ini Fibonacci. Kenapa dikasih nama bilangan Fibonacci? Ini yang menemukan Fibonacci. Nah, mudah-mudahan besok kalian sudah menemukan salah satu dari kalian bisa menemukan sebuah pola atau sebuah rumus yang baru sehingga kalian bisa menamai dengan nama kalian sendiri. Nah, bilangan Fibonacci, kalau kalian menemukan bilangan seperti ini, berarti bilangan ini adalah bilangan di depannya didapat dari penjumlahan bilangan sebelumnya. Jadi, misal ini suku yang keberapa? Suku yang ketiga ya. Suku yang ketiga ini didapat dari mana? Dari penjumlahan 0 ditambah 1 atau bila suku pertama dan suku kedua. 2 didapat dari mana? 1 ditambah 1, 2. 3 suku berapa? 1, 2, 3. Suku keempat atau bilangan ketiga ini, bilangan 3 didapat dari mana? 2 ditambah 1. Nah, seperti itu. Fibonacci adalah bilangan yang didapat dari penjumlahan bilangan sebelumnya. Baik, bentuk-bentuk polanya seperti ini. Jadi soal-soalnya akan seperti ini. Dan satu lagi, nanti di kelas 8 akan satu lagi, yaitu kita mencari angka satuan. Baik, ya, angka satuan. Jadi angka satuan ini nanti ada dua. Angka satuan berbasis 3 seperti ini. Dan berbasis 2 seperti ini. Itu sama aja. Di kelas 1 kalian sudah mempunyai dasar dari perpangkatan. Misal 3 pangkat 2 berarti artinya bukan 3 kali 2 tapi 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Kalau 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, ketika dari dasar itu didapat sebuah pola. Kita jabarkan 3 pangkat 1 3 ya. 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81 dan seterusnya sampai 3 pangkat tak terhingga. 3 pangkat 1000, 3 pangkat 2018, 3 pangkat 1999. Nah, 3 pangkat 1 di sini kita menemukan sebuah pola. Angka di sini, angka perpangkatan dan membentuk sebuah pola di angka satuan. Angka satuannya 3 pangkat 1 adalah 3. Angka satuannya 3 pangkat 2 adalah 9. Angka satuan ya. Dilihat angka satuan tuh yang belakang. Yaitu di 7. Terus angka 3 pangkat 4, 1. Ya, ini 3, 9, 7, 1. Dari 3, 9, 7, 1 ini kita menemukan sebuah pola. Ketika dia berhenti di angka 1 atau angka satuannya 1, dia akan kembali lagi di angka satuannya 3, 9, 7. Nah, ini akan membentuk sebuah pola. Pola ini yang disebut kita akan nanti menyelesaikan sebuah soal. Tapi sebelum itu, apabila, nah ini, nanti aja ya ini. Nanti saya hapus dulu ini pakai eraser. Hapus. Oke, baik. Kita lihat contohnya dulu. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, ini belum didapat ya ini. 3 pangkat 100. 13 pangkat 100. Nah, cara menyelesaikannya adalah 100 ini kalian bagi 4. Kenapa bagi 4? Kita lihat ini. Pola yang tadi kita temui itu 1, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Baru kembali lagi ke pola pertama lagi. Nah, kenapa dibagi 4? Karena pola yang kita dapat ini sebanyak 4 kali. Bagi 4. Ini selalu dibagi 4. Sama dengan 25. Ini per pangkat ya. Pangkatnya yang dibagi 100 dibagi 4 sama dengan 25. Sisa 0. Ya kan? Sisa 0 nggak ada sisanya. Nah, jadi angka satuannya adalah 1. Loh, kok bisa 1? Nah, ini di dalam catatan kalian ditulis ini. Apabila nanti sisa 1, apabila pembagi kalian sudah bagi ini sisa 1, akan angka
Oke, baik, saya ulangi lagi. Apabila, jadi nanti apabila sisa 1, ya kalian sudah dibagi pangkatnya sisa 1, maka angka satuannya adalah 3. Terus sisa 2, nah sisa 2 nanti angka satuannya akan 9. Sisa 3 nanti angka satuannya akan 7. Dan sisa 0 nanti angka satuannya akan 1. Nah, ini penting. Yang 1, 2, 3, 0. Apabila nanti sisanya 0, berarti angka satuannya kan 1 atau hasilnya kan 1. Contoh yang B, 3 pangkat 2018. 2018 pangkatnya kita bagi menjadi 4, terus hasilnya 504, tapi sisa 1 dibagi 4, 504, sisa berapa ini? Sisa 2. Sisa 2, jadi angka satuannya akan 9. Nah, stop. Nah, sampai itu nanti lebih lanjut kita pelajari lagi di contoh soal. Oke, yang kedua adalah angka satuan berbasis 2. Angka satuan berbasis 2 juga sama. Saya sebut di 2 pangkat 1 sama dengan 2 dan sampai 2 pangkat 7 128. Nah, ini bisa kalian pakai kalkulator untuk mengeceknya. Nah, di sini angka satuan tuh yang paling belakang sendiri ini, yang paling belakang sendiri ini. Nah, ini ternyata juga sama di basis 2 juga sama di basis 3, yaitu ketika dia sudah 4 kali pengulangan, jadi dia udah keempat bilangan, maka dia balik lagi ke bilangan pertama. Jadi diulangi lagi. Pengulangannya sampai 4 kali. Jadi nanti berarti gimana? Pembaginya juga dibagi 4. Juga sama, kalau 4 kali juga sama. Apabila nanti sisa 1, hasil angka satuannya ada 2, sisa 2, pembaginya sisa 2, angka satuannya akan menjadi ke 4. Sisa 3 nanti angka satuannya akan ke 8. Sama kalau pembaginya. Sisa 0 nanti akan angka satuannya akan 6. Nah, sisa-sisa ini nanti kalian bisa buka di buku paket, itu ada. Tapi saya akan bergerak cepat ya karena terburu waktu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100. Kalau tadi 3 pangkat 100 ya, yang membedakan nanti apakah berbasis 3 apakah berbasis 2 di sini. Di angka satuannya ini ternyata 3 itu kan berbasis ganjil ya, berbasis angka 3. Terus ini juga ya. Tadi 2 pangkat 100 berarti sisa pangkatnya adalah dibagi 100 dibagi 4, 25. Sisa enggak sisa. Kalau enggak sisa berarti angka satuannya kan 6. Sama ya. Terus 2 pangkat 70 dibagi 4, perpangkatannya dibagi 4. Tadi udah dijelaskan kenapa dibagi 4. Ternyata dapat 17, sisa 2. Jadi angka satuannya adalah sisa 2, angka satuannya kan 4. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada soal apakah ini berbasis 2, apakah ini berbasis 3, lihat angka satuan paling akhir. Nah, oke, baik. Nanti kita jelaskan juga di contoh-contoh soal. Jadi nanti contoh soal berbasis pola dasar dan angka satuan ini nanti kalian lihat di video contoh soal. Oke, baik, nanti jadi sampai sini nanti pola bilangan konfigurasi objek kita lanjutkan di pertemuan besok. Oke, baik, di menit sekarang kita akan mencontohkan beberapa soal yang mungkin nanti kalian mudah-mudahan bisa lebih mudah memahami pola dan bilangan. Saya ambil dari buku matematika. Nanti kalau kalian sudah membuka bukunya di halaman 22 ada soal-soal. Nah, itu saya ambil dari situ. Untuk contoh soal nomor 1 saya ambil, kelihatan nggak? Kelihatan mudah-mudahan. 1, 3, 5, 7 titik.
Pola bilangannya seperti ini, 1, 3, 5, 7. Ketika kalian ingin mencari titik-titik atau mengisi titik-titik, berarti kalian harus mencari pola dasar dulu. Atau kalau pola dasar sudah ada atau nanti bisa langsung ketemu pola tetap, berarti itu langsung kalian isi. Contoh di sini 1 ke 3, apakah mungkin ini ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi? Baik, kita coba untuk ditambah ya, tambah 2. Oh, ini sangat mudah. 3 ke 5 juga tambah 2. Minimal kalian harus mengecek sampai 4 bilangan. Bilangan atas, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4. Dicek. Oh, ternyata ini mempunyai atau ini sudah dapat pola tetapnya. Kalau sudah pola tetap, jadi kalian tinggal ditambah di sini. 7 tambah 2, 10. Oh, 9. 9 tambah 2, 11. Dan 11 tambah 2 sama dengan 13. Berarti hasilnya adalah seperti ini. Oke, paham ya? Ke nomor 2. Ini nanti pola seperti ini tidak selalu ditambah, tapi bisa dikurangi, bisa dikali, bisa dibagi, atau juga bisa dikombinasikan. Contoh soal nomor 2, kita ambil nomor yang C di buku paket 22. Halaman 22 kita ambil yang poin C, 5, suku pertama 5, suku kedua 10, terus 8, 13, 11, 16, 14. Nah, ini kita coba untuk penambahan yang paling mudah dulu, ditambah 5 ke 10 berarti ditambah 5. Loh, kenapa di sini langsung berkurang? Oh, kita kurangi negatif 2. Ini belum sampai pola tetap. Kita cari yang sampai ketiga kalinya. Kenapa kok ini ditambah lagi ya nih? Kita cari pola tetap sampai ketemu pola tetapnya. Negatif 2. Oh, pola tetapnya seperti ini berarti. Nah, kalau pola tetapnya seperti ini kita ikuti saja. Kalau kita ikuti saja negatif 2 berarti di sini ditambah 5. Berarti hasilnya 19. Dan seterusnya. Ini untuk contoh soal pola bilangan. Untuk contoh soal aturan satuan, ketika kita ambil salah satu contoh aturan satuan yaitu 2 pangkat misal, misal kita 2 pangkat 87. Ingat, ini berbasis 2 ya. Kita lihat di yang bukan pangkatnya, bilangan ini berbasis 2. Berarti kalau berbasis 2 kita lihat yang pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Yang ini sudah saya taruh di slide, jadi tinggal kalian lihat aja pangkatannya. Kalau sisa 1, ini sisa 2, sisa 3, sisa 0. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya dibagi, pangkatnya sudah dibagi 4, sisa 1, maka angka satuannya ini 2. Sisa 2 angka satuannya 4, sisa 3 angka satuannya 8, dan sisa 0 angka satuannya 6. Oke, baik, kita langsung ke soal 2 pangkat 87. Yang dibagi yang mana? Yang 87. 87 dibagi 4. 87 dibagi 4 kita secara manual. Berarti ini 2 ya. Oke, 8 terus ini 7. Kita dekati 1 ya. Ya, 1, 4. 7 kurangi 4, 3. Oh, ternyata sisa 3. Kalau sisa 3 berarti ini sisa atau angka satuannya adalah 8. Oke, baik, cukup 1 saja aturan satuannya. Nanti yang berbasis 3 kalian coba sendiri di soal. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan besok minggu depan kita ketemu dengan pola dan bilangan konfigurasi objek. Terima kasih. Tetap semangat, jaga jarak, dan salam sehat.